Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan melanjutkan tutorial tentang Google Earth. Nah, pada tutorial Google Earth Part 8 ini adalah tentang bagaimana caranya menyimpan atau men-save file gambar di Google Earth ini ke dalam bentuk JPG dengan beberapa atau beragam tampilan. Nah, untuk menyimpan file gambar ini ke dalam bentuk JPG itu merupakan salah satu tahapan akhir dari pengolahan data teman-teman di Google Earth. Nah, untuk menyimpan file ini ke dalam bentuk JPG, pertama teman-teman atur terlebih dahulu posisi peta atau gambar yang ingin teman-teman save. Jadi, bisa teman-teman zoom in, zoom out sampai tampilan ini dirasa pas sebelum teman-teman save, atau bisa juga klik di sini atas bawah atau kiri kanan sampai gambar ini menurut teman-teman sudah bagus untuk di save. Nah, jika sudah oke, teman-teman bisa melakukan klik file, save. Nah, di sini ada beberapa pilihan, save flash as, save my flash, dan save image. Teman-teman pilih save image atau simpan gambar. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selain menggunakan menu file, teman-teman juga bisa langsung mengkliknya di menu di pilihan toolbar, yaitu dengan gambar ini, save image. Nah, ini juga tampilannya akan seperti ini. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, teman-teman silakan edit-edit terlebih dahulu apa saja sih yang akan teman-teman tampilkan di gambar ini sebelum teman-teman save. Misalnya di sini di map option atau pilihan petanya. Di sini ada elemen. Nah, untuk elemen ini misalnya ada title and description, yaitu untuk judul dan deskripsi, yaitu seperti ini. Bisa teman-teman munculkan atau teman-teman hilangkan. Misal teman-teman munculkan, teman-teman di sini checklist saja. Jika ingin hilangkan, teman-teman hilangkan checklistnya. Misal saya hilangkan checklistnya, ini akan hilang untuk judul dan deskripsinya. Misalnya saya munculkan lagi, tinggal di checklist saja dan bisa teman-teman edit. Di sini misalnya judulnya saya tulis peta sekolah A seperti ini. Untuk deskripsinya misalnya saya kosongkan. Nah, ini juga bisa teman-teman atur posisinya sesuai dengan selera teman-teman. Misalnya saya atur di sini. Kemudian legendanya apakah mau ditampilkan atau tidak. Misalnya teman-teman tidak ditampilkan, ya hilangkan saja. Misalnya teman-teman ingin tampilkan, ya di checklist. Nah, untuk tampilan ini sebenarnya mengikuti dari data-data yang sudah teman-teman input untuk legenda ini. Misalnya teman-teman ini ingin dihilangkan, cuman beberapa pilihan saja. Kan di sini langsung muncul sesuai dengan data yang teman-teman input atau teman-teman olah di Google Earth. Misalnya ini tidak ingin tampil semua, tinggal teman-teman klik kanan di sini di legenda ini. Nah, kemudian edit, tinggal teman-teman pilih saja, teman-teman uncheck all dulu, kemudian pilih tampilan apa aja yang ingin teman-teman tampilkan. Misalnya hanya ini, dan misalnya untuk ini saja, misalnya sekolah A. Maka legendanya cuma sekolah A saja gitu kan. Jika ingin ditambah untuk yang lainnya, misalnya gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, gedung E, saya ingin tampilkan, maka akan muncul seperti ini. Nah, itu bisa teman-teman edit. Kemudian bisa dilanjut untuk skala. Nah, skala ini yaitu di sini. Nah, misalnya ini 60 tadi. Teman-teman juga bisa atur dengan cara scaling di sini. 60-nya itu 60 meter adalah 100%. Misalnya ingin menjadi 200. Berarti ini akan tampil seperti ini. Akan membesar sendiri. Misalnya jadi 50. Ini jadi 30 gitu kan. Dari 60 50%-nya itu jadi 30 gitu kan. Atau misalnya dibalikkan lagi normal, yaitu jadi 60. Jadi seperti itu. Kemudian untuk kompasnya, ini untuk kompasnya itu mau ditampilkan atau tidak, dan juga teman-teman bisa mengklik HTML areanya. Misalnya HTML seperti ini adalah tampilan codingan yang bisa teman-teman gunakan untuk ke
di website atau di apapun. Misalnya teman-teman ingin gunakan, jika teman-teman tidak ingin gunakan, silakan teman-teman hilangkan centangnya. Kemudian untuk styling, jenis petanya, ini peta yang ini menggunakan yang original atau full color. Di sini juga bisa menggunakan desaturated color seperti ini atau grayscale hitam putih seperti ini. Misalnya saya menggunakan hitam putih seperti ini. Setelah dipilih semuanya diatur ini, tinggal kita lanjut ke resolusi. Nah, resolusi gambar ini silakan teman-teman pilih resolusi berapa yang ingin teman-teman gunakan. Semakin tinggi ya semakin baik untuk kualitas gambarnya. Misalnya di sini saya menggunakan yang ukuran, karena di sini karen itu ya untuk saat ini, jadi untuk defaultnya. Tapi misalnya saya setting menjadi 720 SD seperti ini. Nah, kemudian juga selain itu, misalnya ini kan untuk peta terbaru, teman-teman bisa juga menggunakan kondisi atmosfer. Misalnya ini jam 1.50, berarti kan gelap posisinya. Atau misalnya siang tadi jam 3 sore seperti ini. Bisa juga teman-teman tampilkan seperti ini. Misalnya pertama udah tampil seperti ini, silakan teman-teman simpan dengan cara klik save. Jika sudah teman-teman atur semuanya, save image, maka akan tersimpan. Nah, silakan teman-teman pilih tempat atau folder yang ingin teman-teman simpan filenya. Misalnya di sini satu gambar grayscale. Nah, kemudian save. Maka gambar yang akan tersave ya modelnya seperti ini. Kita lihat di sini. Jadi gambar grayscale. Nah, gambarnya kan sama persis seperti yang tadi sudah kita save. Yaitu grayscale, waktunya itu jam 3.49, yaitu masih sore, tidak ada posisi gelap atau masih cerah. Posisi peta judulnya pun di sini dan legendanya pun di sini. Untuk skalanya masih 50 sama seperti ini. Jadi tampilannya sama persis. Misalnya kita edit lagi, ini kita hilangkan. Tapi kita waktunya kita rubah. Jadi tahun 2010. Nah, ternyata tahun 2010 ini kan banyak bangunan yang belum dibangun. Karena sekarang tahun 2022 gitu kan, awal tahun. Ini bangunannya tahun 2010 itu banyak yang belum dibangun. Nah, untuk map optionnya saya rubah ini jadi full color seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa di set bentuk tahun 2020. Misalnya judulnya di sini diganti saja peta sekolah. Misalnya ini bulannya kan 6/2010, berarti bulan Juni 2010 misalnya seperti ini. Nah, misalnya saya atur seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita save image. Misalnya gambar full color. Nah, ini kan langsung otomatis JPEG kok. Jadi kita langsung save saja. Kita langsung lihat tampilannya atau gambarnya. Nah, tampilannya sama kan ini tahun 2010. Jadi misalnya kita juga mengatur misalnya lagi saya save misalnya tahun sekarang. Langsung saja untuk resolusinya tetap 720, yang lainnya tidak saya ganti. Kemudian saya save tahun 2022. Kemudian saya save, kita lihat hasil gambarnya. Nah, ini lihat sama dengan apa yang kita setting di sini. Nah ini untuk full color tahun 2010. Yang ini tahun 2002 ini belum diganti, tinggal diganti aja nanti 2022. Jadi yang ini udah full bangunan.
tahun 2010 ini belum full bangunan, dan kalau yang ini bentuknya grayscale atau hitam putih. Nah, kemudian sebenarnya selain teman-teman bisa menyimpannya dalam bentuk JPG, teman-teman juga bisa merubahnya ke dalam bentuk PDF dengan cara klik di sini, print di toolbar ini, print seperti ini. Kemudian teman-teman bisa klik setup. Sebenarnya untuk map option itu masih sama dengan file JPEG. Di sini misalnya klik setup untuk PDF-nya itu misalnya kertasnya saya bentuk A3, kemudian posisinya landscape, kemudian teman-teman silakan atur seperti ini, kemudian oke. Kemudian tinggal teman-teman pilih save PDF. Peta sekolah. Nah, di sini sudah otomatis PDF, kemudian teman-teman save. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah tampilan bentuk PDF-nya. Jadi sudah jadi seperti ini. Jadi selain teman-teman bisa menyimpannya dalam bentuk JPG, teman-teman juga bisa menyimpannya dalam bentuk file PDF. Jadi untuk beragam langkah-langkahnya tentang menyimpan file dalam bentuk JPG dan PDF ini seperti ini, cukup mudah untuk langkah-langkahnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mudah dipahami dan dimengerti. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.